On the other hand, I also know that, and I believe those investigators who are with good intellectuals, good education, they will never use force. They will talk perhaps with the psychology, other disciplines that the defendants or the suspects will openly say the truth. And it has been on and on for say hundreds of years. Can you give us the Indonesian people, the Indonesian system, a cure for this? Because I'm sick and I'm tired with this. Because it happens again and again as if we are still in the developing countries, we are still learning, but we will never be smart or clever. Thank you. So I think we should just repeat what we just did. Just quickly answer the questions for Pak Prof and Pak Laudi Syarif, and I think we can pass this session, and then Pak Chris will give the closing remarks while answering some of those questions. Terima kasih, saya singkat saja menjawab. Jadi sebetulnya pembuat KUHP itu sudah merancang dua ketentuan yang diharapkan bisa membuat proses penyidikan itu berjalan dengan baik. Tapi yang penting harus dipahami bahwa ketika polisi menyidik, memang tanggung jawab dia adalah menyidik, ya. Tetapi dia harus juga memikirkan bahwa hasil atau output dari penyidikannya itu nanti akan dipergunakan sebagai bahan oleh jaksa untuk menuntut. Artinya keberhasilan penuntutan nanti sangat tergantung dari keberhasilan penyidikannya. Kegagalan di dalam penyidikan atau kelemahan di dalam penyidikan itu juga berdampak pada lemahnya penuntutan. Artinya, jaksa ketika dia meminta agar polisi memperbaiki atau menambahkan berkasnya di dalam pra penuntutan, itu didasarkan kepada kondisi atau kondisi bahwa dia nanti yang harus bertanggung jawab di pengadilan, ya, penuntutannya atau surat dakwanya itu memang bagus, memang lengkap, memang jelas. Artinya kalau dia merasa nggak yakin dengan berkas itu, dia tentu akan terus kembalikan kepada polisi agar dilengkapi. Problemnya adalah di antara dua lembaga ini masing-masing ada prasangka, ya, yaitu ini dari hasil riset. Jadi polisi menganggap bahwa ini jaksa nambah-nambahin aja, ini semua sudah saya lengkapi, ya, kok mencari-cari lagi gitu kan. Sementara jaksa bilang ini kurang, nanti kalau saya tetap paksakan ajukan ke pengadilan, ini bisa bebas, ya, sehingga harusnya sudah dilengkapi dulu. Nah, ini yang kemudian tadi saya mengatakan problemnya kadang-kadang bukan soal beda penafsiran, tapi kadang-kadang soal ya masing-masing merasa bahwa ini sudah bukan wilayah pihak lain untuk mengintervensi atau menekan pihak saya untuk melengkapi atau melakukan itu. Jadi ini harus dituntaskan dulu, ya, mengenai tadi ya, mengenai hubungan tadi. Nah, saya balik lagi. Jadi pembuat undang-undang, pembuat KUHP itu sebenarnya merancang dua ketentuan, yaitu SPDP dan pra penuntutan. Jadi ketika penyidik mau melakukan penyidikan, dia harus kasih SPDP, artinya bukan sekedar formalitas atau administratif, ada surat pemberitahuan dimulai penyidikan, tapi sebetulnya di situ ada hubungan awal, si penuntut sudah tahu, oh ini ada dimulai penyidikan mengenai kasus X. Artinya sebetulnya sudah ada monitoring dari jaksa terhadap pekerjaan penyidik. Bukan berarti intervensi, tapi sudah tahu bahwa ada dimulai penyidikan. Nah, kemudian ketika penyidikan sudah berlangsung, lalu diserahkan ke jaksa melihat ada yang kurang, itulah proses pra penuntutan tadi sampai benar-benar lengkap. Nah, maksud saya adalah kalau ketentuan-ketentuan di dalam KUHP itu ditaati, diikuti, plus ada dari dua lembaga ini sama-sama punya visi yang sama, tujuan yang sama untuk membuat berkas itu berhasil di pengadilan, karena tujuannya mencapai tadi agar berkasnya, agar tuntutannya berhasil, maka ya mestinya tidak ada problem. Problem muncul ketika tadi SPDP-nya telat diberikannya bersamaan dengan berkas,
kemudian juga belum ada kata sepakat atau sepaham mengenai hal apa yang harus diperbaiki oleh polisi. Itu kadang-kadang masih beda pendapat ya. Nah itu menurut saya sering-sering dilakukan mungkin diskusi bersama mengenai beberapa kasus yang ada perbedaan tafsir atau perbedaan pemahaman mengenai satu unsur tertentu atau alat bukti tertentu di antara polisi dan jaksa. Barangkali itu, terima kasih. Ya, saya pertama yang jawab saja yang dari Pak John yang tadi katakan bahwa apakah kalau di KPK karena mulai dari penyidikan dan penuntutan itu menjadi dalam satu atap, jadi lebih efektif atau tidak. Terus terang seperti yang saya lihat memang lebih efektif karena satgasnya pun itu ketika dimulai SPDP-nya sudah ada jaksa di dalam tim itu, sehingga polisi bekerja atau tidak semuanya polisi di KPK, jadi semua penyelidik dan penyidik itu sudah mengetahui yang dibutuhkan jaksa itu adalah dokumen A, B, C, D gitu, keterangan dari itu, jadi betul-betul lebih lebih terkontrol dibanding misalnya sudah melaksanakan tahap pertamanya, dikirim ke jaksa lagi, jaksa lihat masih ada kurangnya seperti lagi, kembali lagi, itu lebih menekan waktu supaya lebih baik. Sebagai perbandingan saya memberikan contoh, misalnya dulu di MaPPI, Malaysian Anti-Corruption Commission itu dulu ada jaksa yang ada di MaPPI. Bukan pegawai mereka, tapi ditempati di dalam KPK-nya, SPRM-nya Malaysia. Habis itu karena perkembangan terakhir jaksanya itu diambil. Apa yang terjadi ketika MaPPI ingin menuntut satu kasus korupsi yang ditengarai melibatkan Perdana Menteri, akhirnya tidak pernah lagi bisa dituntut karena harus dituntut oleh kejaksaan, dan akhirnya jaksa yang mau menuntut diganti oleh Prime Minister. Sudah habis kan, nggak bisa apa-apa. Jadi itu salah satu contoh. Yang berikut lagi adalah contoh Bangladesh. Bangladesh datang kemarin ke KPK, terus dia mengatakan bahwa mereka itu hanya investigasi. Tetapi kalau mau prosecute bisa, tetapi harus menyewa lawyer dari luar untuk bisa membawa kasus mereka di pengadilan. Ini juga agak sulit. Yang sama dengan KPK itu seperti SFO di New Zealand. Jadi mereka bisa investigasi, bisa prosekusi juga. Sehingga ini betul-betul memberikan kerjasama dari awal sehingga lebih gampang. Terakhir, dalam fungsi supervisi dan koordinasi. Menurut undang-undang bahwa apabila polisi dan kejaksaan mulai menerbitkan SPDP, seperti dikatakan Pak Prof tadi, itu disyaratkan atau diwajibkan untuk melaporkan hal itu ke KPK. Tapi apa kenyataannya yang terjadi bahwa kalau di kejaksaan itu yang dimulai keluarnya SPDP-nya itu paling 50-52%. Sehingga kadang kita mau investigasi dulu, ternyata sudah dikerjakan oleh oleh kejaksaan. Kepolisian lebih rendah, sekitar 40-an bahkan 30% lebih yang terlaporkan ke KPK. Sehingga akhirnya kami sekarang membuat aplikasi yang namanya e-supervision and e-coordination. Sehingga setiap dimulai di sistem langsung terlapor ke KPK. Dan kita bisa lihat sudah berapa lama di polisi, sudah berapa lama di kejaksaan. Kalau misalnya telat atau kurang apanya, kita bisa pergi bicara ke polisi dan kejaksaan, sehingga sekarang koordinasinya jauh lebih baik. Saya ingin ceritakan satu yang dilakukan oleh Pak Toko dengan saya waktu saya belum di KPK ketika melakukan latihan terintegrasi atau kami menyebutnya collaborative training. Pada waktu itu ada kasus di Manado, ketika diskusi begini, yang waktu itu kalau bukan salah yang fasilitasi Pak Toko atau Mas Dadang,
Saya amati, terus bilang, itu kasus wali kota Manado gimana? Langsung polisinya bilang, oh kejaksaan itu yang sudah mulai. Karena semua dapat laporan, mungkin dilaporkan juga ke ombudsman. Terus kejaksaan bilang, enggak, kami nggak apa-apa. Dengar-dengar KPK sudah masuk. Ternyata kami KPK juga nggak melakukan apa-apa. Akhirnya pas, oke, kalau gitu makan siang ya. Setelah makan siang mereka katakan bahwa siapa yang mau mulai? Nah, orang katanya dari polisi tadi, orang yang mulai. Sudah akhirnya jalan. Jadi memang bertemu itu selalu lebih baik. Dan akhirnya mudah-mudahan sekarang hubungannya lebih baik. Dan dari kemarin ini saya baru pulang dari Aceh. Itu kolaboratif trainingnya saya lanjutin ya, pusat sekarang di sana kan. Masa dari dulu bisa kerjain, dia sekarang di luar. Dan kerja dengan polisi, dengan jaksa, saya beritahu bahwa pesan juga bahwa tidak selalu jaksa dan polisi itu sebenarnya reluctant untuk melakukan tugas-tugas, tidak selalu, khususnya untuk korupsi. Tapi karena ada hambatan kadang yang kita nggak bisa judge. Contohnya, setiap Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi yang tugas di Papua dan di Aceh dan Papua Barat itu harus mendapatkan approval by law dari gubernur. Sehingga itu ada rasa hesitant. Akhirnya teman-teman di polisi itu bilang, sudah abang-abang dari KPK ini, kalau kami sudah kasih informasi, datang ambil sendiri, bawa ke Jakarta supaya nyaman di daerahnya. Karena memang kadang cukup berbahaya. Jadi itu sedang kami kerjakan dan mudah-mudahan akan lebih baik ke depan. Terima kasih. There's no question for Ismail. Oh, okay. Sorry. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Pertanyaan Mbak Tiffany saya kira sangat baik ya, terkait dengan peluang terjadinya kriminalisasi kalau misalnya criminal justice system ini nggak berjalan dengan baik. Beberapa contoh pengalaman saya dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak utuh, ada dua kemungkinan yang terjadi, kriminalisasi atau pelemahan terhadap tuntutan. Contoh kriminalisasi misalnya terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, ya, KDRT misalnya. Di unit kepolisian itu ada yang namanya unit PPA. Korban melapor ke unit PPA, suaminya melapor ke reskrim umum. Gitu. Ketika ini sistem koordinasi di antara belum ke kejaksaan ini, di kepolisian saja ini tidak terjadi, maka kasus yang di reskrim umum ini yang jalan duluan. Sementara yang di unit PPA ini yang kemudian lebih lambat, sehingga awalnya dia perempuan ini korban justru menjadi tersangka. Nah, yang kedua, dan ini terus nanti sampai di kejaksaan, maka bagus sekali ketika Kejagung mengeluarkan surat keputusan Kejaksaan Agung bahwa jaksa yang menangani kasus yang sama tapi dua perkara itu jaksanya sama. Ini untuk mengurangi kriminalisasi terhadap korban. Yang kedua adalah ketika proses penyelidikan dan penyelidikan ini tidak dilakukan secara utuh, ada pelemahan tuntutan. Ya, kita ini punya norma hukum spesialis, misalnya trafficking, gitu ya. Tapi prakteknya dalam proses penuntutan di BAP itu mereka masih menyuntukkan dengan delik umum di dalam KUHP. Nah ini ternyata oleh jaksa dipakainya KUHP, oleh hakim nanti juga pakai KUHP, sehingga undang-undang yang sifatnya delik khusus ini hampir tidak digunakan, ya hampir tidak digunakan. Begitu juga untuk undang-undang PKDRT, undang-undang trafficking dari eksaminasi yang saya lakukan, ini hampir tidak digunakan, justru menggunakan delik umum. Maka ketika saya diminta menjadi ahli, biasanya saya katakan bahwa harus pakai delik khusus, nggak usah delik umum lagi, karena pasti akan menggunakan delik umum di kejaksaan maupun di pengadilan. Nah di luar ini semua, bulan lalu ketika saya diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam program reformasi penegak hukum, saya sampaikan bahwa ini ada persoalan input. Jadi bukan hanya soal hukumnya atau di luar hukum itu apa? Soal sumber daya manusia. Kita tahu bahwa di kepolisian penyidiknya itu tidak semua lulusan akpol. Banyak yang lulusan SLTA.
jauh dari sumber daya yang memiliki kemampuan melakukan proses lidik yang baik. Dalam pemenuhan unsur saja itu tidak memiliki kemampuan. Saya sering diminta menjadi ahli setelah saya baca BAP-nya ini nggak masuk, saya bilang gitu. Nggak bisa dipaksakan, saya katakan begitu. Karena tidak punya kemampuan. Sayangnya yang sarjana hukum pun kita, ini mohon maaf ya saya kira, rasanya kita sudah juga harus mulai berbenah institusi-institusi yang sekarang melahirkan para sarjana hukum. Kenapa kita tidak pernah membuat persyaratan yang khusus untuk seseorang menjadi sarjana hukum? Misalnya kedokteran, itu kan matanya nggak boleh sakit, nggak boleh buta warna, nggak boleh. Nah ini yang lulusan sarjana hukum, kampusnya malah di hukum-hukum pun jadi gitu loh. Resource yang mau kita lahirkan sebagai seorang sarjana hukum itu tidak punya kualifikasi yang high level. Ya yang ada nih, kalau nggak masuk kedokteran, nggak masuk fakultas ekonomi, nggak fakultas teknik, baru fakultas hukum. Apalagi yang di hukum-hukum. Dan sekarang ini ada juga begini loh, S1-nya boleh yang di swasta jelek-jelek, tapi yang duanya kan UI gitu. Nah itu juga maksud saya mungkin sudah saatnya kita semua berpikir yang ini ya, jurusan apa kampus-kampus hukum itu nggak yang di sini enggak Pak Topo jangan begitu. Maksud saya, kita sudah harus mulai memikirkan resource yang akan kita lantik menjadi sarjana hukum memang punya persyaratan khusus. Tidak semua orang boleh menjadi sarjana hukum. Persyaratan khusus ini yang indikatornya harus kita pikirkan. Kalau kita mau menghasilkan orang-orang yang kita harapkan duduk di kepolisian menjadi investigator yang baik. Itu satu. Memahami pasal saja kan penting sekali. Di luar hukum itu banyak. Ini soal SDM. Yang kedua, soal kriminalisasi sistem, menurut saya itu sudah saatnya inkludif dalam sistem pendidikan. Kita ini baru memikirkan pendidikan yang bersama polisi, jaksa, hakim, advokat, saya setuju. Mestinya ini juga bagian dari penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Ini menjadi satu bagian yang harusnya memiliki sistem pendidikan bersama. Ini kan enggak, polisi pendidikannya sendiri, jaksa sendiri, hakim sendiri, LP sendiri, baru nanti kita paksa mereka punya pemikiran yang bersama. Kita nggak pernah membuat sistem pendidikan yang utuh gitu ya, mulai dari awal. Nah ini yang kemarin saya juga memberikan masukan kepada Bapak Presiden yang sekarang juga sedang membangun sistem ini, gitu, melalui Kementerian Hukum dan HAM. Ayolah dimulai. Jadi bukan sebagai konsep di tengah atau di akhir, tapi sejak awal memang kita persiapkan. Saya kira itu. It's a great idea. Let me just take up one question, sort of a double question. So yes, I didn't talk a lot about the U.S. Justice system. It's terrible, and it does overcriminalize. It overcriminalizes conduct. It feeds on, as you said, illicit evidence, and it's terribly racist on top of all that. So it's a pretty bad model for almost anything. We've now documented through absolutely certain DNA evidence, literally hundreds of innocent people convicted and serving 10, 20, 30, 35 years in prison. I thought if we could document a couple of dozen of these, people would start changing the laws that let this happen. And we're closing in on 400 or 500 of these cases, and there's very little interest. So I think it's a model of a lot of problems. I do think that that we could talk more about it, but I think that the overcriminalization occurs for a variety of political reasons, not legal reasons, and they have to be dealt with. I think as a political problem, not as a legal problem. But we need to get that out of the legal system. There's just to give you an idea of how bad things are in the United States. In New York City, where I live, New York City, there are about 400,000 people arrested every year.
400,000 people in a city of 8 million with a relatively low crime rate. That's a huge number of arrests. Almost all of those are for very minor offenses that you wouldn't think many of them should even be crimes. There were 400,000 people arrested. We have a jury system, as any television or movie watcher knows. We had 400 jury trials in New York last year. 400 jury trials with 400,000 people arrested. That we essentially have no jury trials in New York. It's a rounding error to zero as a significant part of the system. I say that when I used to teach this subject, I would tell my students there are three great secular legal traditions in the world. There's the common law system, there's the civil law system, and there's the Hollywood system. And in the Hollywood system, there are white defendants in New York, and there are jury trials. But in the US system of justice, neither of those things takes place. So it's important not to confuse anything you see on television or in movies with the US system of justice. That's the Hollywood system of justice. The other question related to that is about police corruption and police upholding the law. And I will say we don't have time to talk about it anymore today. I have seen police agencies that were terribly, terribly corrupt through and through, be transformed into agencies of relatively high integrity. As I say, it doesn't get perfect, but it's surprised me actually over the decades that I have watched as police agencies, national police agencies, state police agencies, do transform themselves. It is absolutely doable, it is absolutely practical, it is very hard, and it takes incredibly dedicated leadership, and it takes multiple systems of accountability. The problem with police corruption is lots of people benefit from it, not just the police. And so the reinforcement of that corruption is very widespread. It takes a tremendous effort of a culture of accountability. We're talking about legal culture. Absolutely. It takes a cultural change in the organization, and it takes multiple sources of accountability. The ombudsman, to one's own leadership, to the courts, to the president, to everyone. So we don't have much more time to talk about it here. But my own view has always been, in a system where there's a lot of corruption, it's important to start with the police to get rid of it. Because if you're not going to get rid of it there, it's very hard to think about how you're going to dislodge it elsewhere. Let me just end by a word of thanks to all of you for the discussion, my other panelists, and for the work you're doing. I think whether you're in a law firm or you are working as a commissioner or even a few academics or scholars, I think we can only achieve the kind of justice reform that Indonesia's embarked on if everyone is involved and it's supported from every sector. So thank you very much for what you do. Terima kasih sekali lagi, thank you very much, sedikit untuk penutup, saya kira sangat berharga ya diskusi dari tadi. Terakhir, barangkali untuk ringkasan sedikit saja, misalnya disebutkan dalam sesi tanya jawab tadi soal pentingnya tadi kita bicara soal eksperimen ya dalam sebagai salah satu metode dalam melakukan reformasi hukum, tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus hati-hati dengan eksperimen karena apa yang disebut dengan kearifan lokal itu sebenarnya belum tentu arif bijaksana, jadi harus hati-hati betul. Semuanya punya kesepakatan yang sama, dan kemudian barangkali kita juga punya problem, saya boleh menyebutnya loss in translation. Tadi saya agak bingung bilang justice fairness
di bahasa Indonesia kan apa gitu ya. Jadi barangkali ini adalah saya mengistilahkan lost in translation itu dalam arti memang akan sangat sulit untuk memahami apa itu keadilan gitu ya, apalagi dalam bahasa Indonesia kita juga banyak distorsi ya, seperti misalnya hukum kita sekarang lebih banyak memahami sebagai undang-undang, bukannya soal-soal keadilan atau soal-soal hak. Padahal kalau kita adopsi dulu dari right itu juga ada kata hak gitu ya dalam bahasa Belanda. Tapi kita punya persoalan itu. Saya menyinggung soal itu karena dari tadi kita bicara soal apa sih tujuannya dari reformasi hukum acara kita. Kemudian yang ketiga adalah beberapa semua panelis dan juga pembicara utama kita menyebutkan faktor-faktor di luar hukum yang luar biasa penting. Dan yang keempat juga soal political leadership ya, political leadership. Dan tadi Pak Kriston menekankan bahwa yang dia maksud dengan political leadership itu dalam arti bahwa pimpinan di lembaga-lembaga penegakan hukum itu juga sebenarnya juga harus memahami konteks politik yang melingkupi persoalan-persoalan penegakan hukum. Jadi nggak bisa hukum untuk dirinya sendiri, tapi juga harus melihat soal kekuatan-kekuatan politik, cara-cara untuk menerapkan reformasi secara efektif dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terakhir oleh Ibu Nini ya, komentarnya sangat menarik soal pentingnya tadi disebutkan juga oleh Pak Kriston bahwa misalnya Turki itu mereka berinvestasi di bidang pendidikan luar biasa ya selama pada awal-awal pembentukan kantor kejaksaan khususnya. Dan nah tadi Ibu Nini juga bilang bahwa kenapa tidak kita mulai memikirkan supaya jangan sampai di ujungnya saja ya Bu ya, kita bicara soal menyatukan pendapat, tapi juga dari sistem pendidikannya pun mulai diintegrasikan. Belum tentu harus bareng-bareng, kita belum tahu formulasinya seperti apa, tapi paling tidak poin-poinnya, prinsipnya, mestinya ada standar yang lebih baik. Dan pas sekali kita mengadakan di Fakultas Hukum UI sebagai lembaga pendidikan yang mudah-mudahan bisa menyumbang berkontribusi yang besar. Dan terakhir Ibu Bapak penutupan yang sama oleh Pak Kriston tadi mengingatkan bahwa reformasi itu seperti apa tadi saya juga agak lost in translation diterjemahkannya, journey gitu ya. Reformasi itu seperti perjalanan yang berlangsung terus-menerus dan mungkin kita belum tahu kapan akan selesai karena begitu satu undang-undang diubah mungkin 10 tahun lagi kita perlu ubah lagi karena perubahan sosial dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah karena menyadari bahwa itu adalah sebuah perjalanan panjang, saya kira kita mengoptimis semua. Gitu. Tadi ada beberapa nada-nada yang mungkin agak pesimis, tapi kita semua tahu dan tadi Pak Kriston menekankan bahwa semua stakeholders, semua pemangku kepentingan, semua pihak terkait memang perlu duduk sama-sama seperti ini. Saya tahu di sini ada teman-teman dari kejaksaan, dari kepolisian, akademisi banyak sekali, mahasiswa banyak sekali, NGO juga banyak sekali. Saya kira ya kita kalau dalam forum seperti ini bisa terus berkomunikasi dan mudah-mudahan bisa menghasilkan suatu kontribusi yang signifikan untuk reformasi penegakan hukum ke depannya. Kita sebelum saya berikan pengumuman teknis, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Kriston. Sekarang pengumumannya housekeeping. Yang pertama adalah kami persilakan kepada Ibu Bapak, para anggota penulis maupun para tamu untuk makan siang. Oh iya. Oh baik. Oh ya, untuk saya diingatkan. Sebagai tata cara kita adat, kita akan memberikan dulu plakat ucapan terima kasih sebelum housekeeping issue, rupanya ada dulu pembagian plakat dan foto bersama. Saya kira Coki akan memberitahu bagaimana prosedurnya. Siapa dulu? Oh, bagikan. Banyak nyerahnya soalnya dari itu dan aku dapat lagi. Yeah. So
So Chris, this is just our souvenir, courtesy from the University of Indonesia. Thank you very much. And then to Bapak Laude Syarif. Thank you very much. And calling the photographers. Oh, harus dibuka. Oh iya iya iya. Karena mereka kalau the anti-corruption commissioners cannot accept any. Okay. No gold, no money. Moderator, jangan saya dulu. Foto dulu dong. Baik, sekarang mau foto bersama dulu. Oke, foto bersama dulu silakan. Oke, silakan untuk makan siang silakan keluar dari pintu. Oh, ini aja ya. Kemudian masuk dari pintu. Dan juga, oh ya, saya juga diminta untuk menyampaikan bahwa ada jurnal dari masing dengan tokoh yang bisa dibeli di meja registrasi. Dan terakhir yang penting untuk akademisi, kalau mau ambil di meja registrasi pada saat makan siang. Sertifikat ada di meja registrasi. Terima kasih. So you want to have time for lunch? Yeah, and then have lunch. See you soon. When? In June. That's but I think the Bible on not now. Not now. But probably we decided not to go. Probably I cannot enter the Exactly. not visa.